Jadi gimana strategi buat kita mulai berinvestasi di crypto market? Gue bakalan sharing ke kalian yang namanya itu barbell portfolio strategy. Basically ini kayak barbell. Lu nggak boleh ngambil mid risk ya. Lu harus ngambil yang low risk sama yang high risk. Jadi lu harus kayak yang chart yang sebelah sini. Ya low risk itu safe alias no payoff. Terusnya high risk itu unsafe tapi big payoff. Lu harus mainnya kayak gitu. Lu harus percaya purely kayak gitu. Jadi lu harus avoid tengah-tengahnya. Lu nggak boleh mainnya itu medium risk. Maksudnya kayak gimana? Jadi dengan teori ini ya, kita bisa pakai barbell portfolio strategy ya di crypto market. Kita bakalan allocate 70-80% itu di Bitcoin. Jadi Bitcoin itu jadi barbell kita, altcoins itu jadi sampingnya. Bitcoin itu jadi low risknya kita atau jadi blue chipnya kita buat lu yang berinvestasi saham. Altcoins itu jadi alat buat main-mainnya kita. Gitu ya, karena altcoins itu bisa naik turunnya 10-20% sehari. Bitcoin itu punya tameng ya. Jadi Bitcoin itu tujuannya itu buat menjaga nilai drawdown dari portfolio teman-teman. Jadi menurut gue salah satu hal yang wise yaitu kita pakai yang namanya itu barbell portfolio strategy ya. Kita bakal pecah 70-80% ke Bitcoin, sisanya baru ke altcoins. Dengan begini, gue pribadi percaya ya ini drawdown alias penurunan jumlah portfolio teman-teman ini bakalan berkurang ya dengan alokasi kayak gini. Jadi jangan yang namanya itu alokasiin 100% ke altcoins. Tapi apakah lu bisa alokasi 100% ke Bitcoin? Bisa juga. Cuma again, kalau teman-teman pengen cari ekstra duit ya di sini di overall industrinya, ya lu bisa masuk ke altcoins. Tapi again, altcoins tuh nggak boleh 100% dari portfolio. Itu maksimum tuh lu harus punya allocation ya maksimum 50% itu udah maksimum banget. Itu udah very high risk. Jadi ada dua strategi yang lu bisa pakai buat berinvestasi cryptocurrency. Yang pertama itu DCA, dollar cost averaging, yang kedua itu lump sum. Jadi DCA itu basically lu beli setiap hari. Jadi misal lu dapat duit 100 juta, lu cicil sama 10 hari. Per hari berapa? 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Jadi lu dapat harga rata-rata kita bilangnya. Jadi dollar cost averaging ya, lu dapat average price. Itu kalau DCA ya. Jadi misal lu dapat 100 juta hari ini buat ya 7 hari ke depan, ya selama 10 hari ini lu cicil 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai dollar cost averaging. Sedangkan lump sum, misal lu dapat uang 100 juta, lu langsung tembakin di hari itu juga. Ya, atau pada saat itu juga. Dan ini sebenarnya nggak ada strategi yang salah, cuma again yang gue bilang ya, lu harus belajar buat identifikasi yang namanya itu pattern. Di saat marketnya, kita bicara market crypto itu semua market saham dan sebagainya itu punya siklus guys ya, ada bull phase, ada bear phase. Di saat bull market, itu lebih baik kita lump sum, ini based on data. Jadi lebih baik lu one hit langsung di saat bull market. Tapi di saat bear market, lebih baik lu DCA. Jadi yang lu perlu pahamin kayak gitu. Nah gimana cara identifikasi ini? Ada baik banget cara, dan ini mungkin akan gue bahas ya di video-video selanjutnya. Tapi yang kalian bisa pahamin ya mungkin secara singkat, ada yang namanya itu Bitcoin halving. Jadi Bitcoin itu rewardnya buat miner, buat orang-orang yang nambang Bitcoin itu dipotong setengah guys rewardnya setiap 4 tahun.